Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lili Nur Indasari, NIM 200631100053, kelas 1B Pendidikan Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil proyek sederhana yang telah saya buat, yaitu membuat program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Selain itu, proyek yang telah saya buat ini juga bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan hasil program yang telah saya buat ini. Yang pertama ada di sini public class tugas akhir. Nah, public class tugas akhir ini berfungsi untuk mendeklarasikan kelas dari tugas akhir yang nantinya akan kita isikan dengan metode, variabel, dan sebagainya sesuai dengan program yang akan kita buat nantinya. Yang kedua ada public static void main string args atau biasa disingkat dengan PSVM. Di sini awal mula kode bermulai dari PSVM. Fungsi main string args ini menandakan bahwa baris kode yang di bawahnya akan dijalankan pertama kali secara langsung ketika nanti program dijalankan. Jadi nanti yang pada saat kita menjalankan program ini, yang pertama kali dijalankan oleh fungsi main ini adalah scanner input ini. Selain itu, PSVM ini juga sangat penting pada program ini, karena tanpa adanya PSVM, program tidak akan menampilkan apa-apa dan tidak dapat dijalankan. Contohnya ya, di sini ada kelas dengan nama modul 4 ya. Kita coba run. Kita bisa klik run project ini, atau bisa juga dengan klik shift dan F6 atau F6 saja, tergantung tipe laptopnya. Di sini saya akan menggunakan shift F6 ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada kan namanya modul 4, di bawahnya latihan modul 5. Kita lihat, jika PSVM-nya kita hapus, kita run lagi. Di bawahnya latihan modul 5. Nah, tidak ada kan nilai kelas modul 4. Coba kita kembalikan lagi PSVM-nya. Kita run. Di bawahnya latihan modul 5. Nah, ada lagi kan. Jadi PSVM di sini sangat penting untuk menjalankan sebuah program. Jika PSVM tidak ada, tidak ditulis, maka di run file tidak akan terdeteksi. Lanjut. Yang kedua adalah scanner input new scanner system in. Adalah baris kode yang digunakan untuk proses input atau proses pemberian nilai pada sebuah variabel, atau biasa kita sebut untuk membuat inputan keyboard scanner pada program yang kita buat pada saat running nanti. Jadi ini digunakan untuk membuat inputan keyboard ya. Selanjutnya, perlu diperhatikan ketika scanner digunakan pada sebuah variabel. Ketika scanner digunakan pada kelas yang sama juga harus terdapat baris ini, input Java until scanner, yang berfungsi agar scanner dapat didefinisikan pada kelas tersebut. Jika tidak ada ini, maka nanti akan muncul peringatan tanda merah-merah.
jadi programnya nanti tidak bisa berjalan alias error. Selanjutnya string ulang. Nah, string adalah string berfungsi untuk memasukkan variabel huruf. Jadi variabel ulang ini bertipe data string yang nantinya akan diisi dengan huruf-huruf. Selanjutnya ini memasukkan awalan. Ini adalah termasuk komentar. Komentar adalah sebuah blok untuk menerangkan atau memberikan informasi pada suatu kelas, metode atau lainnya agar orang lain dapat dengan mudah memahami maksud dari kode tersebut. Jadi ini keterangan, dan komentar ini tidak akan ikut dikompilasikan menjadi program. Jadi kalian tidak usah khawatir programnya akan error atau kebanyakan kata-kata, karena komentar ini tidak akan dikompilasikan ke dalam program. Selanjutnya sistem outprint ln nilai praktikum kelas 1B. Sistem outprint ln ini fungsinya untuk mencetak atau menampilkan nilai praktikum Alpro kelas B ke layar output. Nah, di sini kan ada sistem outprint ln dan sistem outprint. Bedanya adalah jika sistem outprint ln ini nantinya akan diikuti dengan enter. Jadi setelah sistem outprint ini menampilkan ini, maka untuk nantinya setelah ini akan di enter. Untuk yang bawahnya ini sistem outprint tanpa ln, setelah masukkan nama operator ini ditampilkan, tidak akan diikuti enter. Jadi akan terus di sampingnya. Jadi bedanya jika sistem outprint ln adalah untuk mencetak atau menampilkan pada layar disertai enter. Jika sistem outprint tidak disertai enter. Selanjutnya string nama sama dengan input next line. Nah, ini juga termasuk scanner. Seperti ini. Bedanya ini nanti pemanggilan penulisan perintah input next line-nya ada di bawah, karena memang kode ulang nanti ada di program perulangan while. Nah, kalau di sini langsung dijadikan satu, string nama sama dengan input. Jadi ini variabel nama bertipe data string dengan perintah input next line, yaitu untuk input next line berfungsi untuk membaca inputan dalam tipe data string. Jadi nanti jika kita tidak menuliskan input next line ini tidak bisa digunakan. Ini termasuk inputan keyboard ya. Selanjutnya sistem outprint masukkan name operator. Ini sama seperti dengan ini. Dan ini string name input next line juga sama seperti ini, yaitu untuk masukkan keyboard. Dan sistem outprint ini adalah program yang digunakan untuk menampilkan garis-garis putus ini. Selanjutnya memasukkan data yang ingin ditampilkan pada tabel. Di sini saya menggunakan perulangan do while, karena nanti data-data yang dimasukkan ini akan diulang kembali. Do while digunakan untuk mengulang penginputan nilai ya nanti. Di sini sistem outprint, masukkan jumlah data
Nah, di sini fungsinya sama seperti yang di sini, sistem outprint masukkan operator, itu fungsinya untuk menampilkan kata masukkan jumlah data. Selanjutnya di bawahnya ada int n input next int. Ini sebenarnya fungsinya sama dengan string name input next line. Bedanya kalau ini tipe datanya adalah string, jadi nanti inputannya berupa huruf-huruf, dan ini tipe datanya integer, jadi nanti inputannya berupa angka. Di sini bunyinya variabel n bertipe data integer dengan diikuti perintah input next int yang digunakan untuk membaca scannernya nanti. Selanjutnya di sini adalah pendeklarasian sekaligus Nah, selanjutnya di sini adalah pendeklarasian array sekaligus penginstansiasi array. Nah, di sini bunyinya adalah nanti deklarasi akan memberitahukan kepada compiler Java bahwasanya nama mahasiswa ini adalah nama mahasiswa digunakan sebagai nama array. Yang kemudian membuat atau menginstansiasi array yang terdiri dari elemen n. Ini juga sama, string status new string n nama arraynya status digunakan untuk statusnya nanti ini grade sama. Nah, yang ini sama seperti ini, hanya saja ini tipe datanya string dan ini tipe datanya integer. Jadi ini nanti bunyinya deklarasi akan memberitahukan kepada compiler Java bahwasanya UTS digunakan untuk nama array yang kemudian membuat atau menginstansiasi array yang terdiri dari n elemen yang berisi data-data integer. Kalau di sini tadi berisi data-data string. Ini juga sama, ini untuk UAS-nya, UTS, ini untuk UAS-nya, ini untuk project-nya, ini untuk total, dan seterusnya. Selanjutnya di sini adalah mengakses array menggunakan perulangan for. Nah, array bisa diakses menggunakan dua cara, yaitu secara langsung dan juga bisa diakses menggunakan perulangan for. Di sini saya menggunakan pengaksesan array menggunakan perulangan for. Untuk kondisinya ini int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, maka aksinya adalah ini. Sistem outprint ini selain digunakan untuk menampilkan kata masukkan nama, ini juga digunakan untuk mengakses array. Di sini di for ini, sistem outprint ini digunakan untuk mengakses array. Dan nama mahasiswa input next ini adalah elemen arraynya. Ini elemen arraynya tidak ditentukan di program, melainkan nanti kita menentukannya pada saat menginputkan datanya pada saat programnya dijalankan. Jadi kita menggunakan inputan scanner. Nama mahasiswa kita panggil dari string ini ke sini dan diikuti perintah input next. Nah, sebenarnya input next ini sama fungsinya dengan input next line di atas tadi ini. Sama saja, hanya saja kalau input next line itu bisa menginputkan lebih dari satu kata. Kalau input next ini hanya bisa menginputkan satu kata saja. Misalkan kalau di sini kita memasukkan nama ya. Kalau kita menggunakan input next line, maka nanti kita bisa menggunakan bisa menginputkan nama panjang.
karena bisa lebih dari satu kata. Tapi kalau kita menggunakan input next, berarti nanti kita hanya bisa menginputkan nama panggilan saja, atau dengan kata lain satu kata, tidak bisa lebih dari satu kata gitu. Selanjutnya sistem outprint nilai UTS. Untuk mengakses array UTS, ini elemen arraynya, ini untuk mengakses nilai UAS, ini untuk ini elemen arraynya yang bernama UAS, ini untuk mengakses array project, ini elemennya, dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah if else. If else adalah seleksi kondisi. Nah, seleksi kondisi ini pada program saya gunakan untuk menentukan abjad atau predikat dan status atau keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, di sini jika kondisinya seperti ini, maka aksinya seperti ini. Kondisinya adalah UTS lebih dari sama dengan 0 dan UTS kurang dari sama dengan 100. Operator dan atau operator AND di sini berfungsi untuk mengembalikan nilai true apabila nilai yang ada di ruas kiri dan yang ada di ruas kanan itu sama. Selain itu akan dianggap salah. Dan UAS I lebih dari sama dengan 0 dan UAS I kurang dari sama dengan 100 untuk UAS-nya. Ini project I kurang dari sama dengan 0 dan project I lebih dari sama dengan 100, kurang dari sama dengan 100 untuk project-nya. Nah, aksinya di sini kita menentukan total nilai dan juga rata-rata. Untuk menentukan total nilai ini kita bisa menggunakan operasi aritmatika seperti biasa, menggunakan penjumlahan, yaitu nilai UTS ditambah nilai UAS dan ditambah nilai project. Selanjutnya untuk ratanya kita juga bisa menggunakan operasi aritmatika seperti biasa dengan cara nilai UTS ditambah nilai UAS tambah nilai project dibagi 3. Selanjutnya if else di sini untuk menentukan predikat atau grade dan juga keterangan atau statusnya. Dengan kondisi rata I lebih dari sama dengan 90, maka aksinya grade A status lulus. Selain itu, jika rata I lebih dari sama dengan 80 dan rata I kurang dari sama dengan 89, aksinya adalah grade B status lulus. Selain itu, jika kondisinya rata I lebih dari sama dengan 70 dan rata I kurang dari sama dengan 79, maka aksinya grade C status lulus. Selain itu, grade D status tidak lulus. Jadi selain kondisi yang disebutkan pada ini dan ini, maka aksinya adalah ini. Nah, selanjutnya ini untuk menampilkan awalan. Di sini ada sistem outprint akan ini untuk menampilkan garis-garis putus ini. Nah, yang bawah ini untuk menampilkan operatornya. Sistem outprint operator plus nama. Nama ini nanti akan diisikan dengan inputan nama yang telah kita input tadi, yaitu ini. Nama operator ini. Jadi nanti nama yang ada di bawah sini akan diisikan dengan nama ini. Selanjutnya di bawah sama untuk menampilkan garis-garis putus ini. Nah, yang di bawahnya ini untuk menampilkan tabelnya nanti. Jadi ini sebagai garisnya. Terus backslash T ini fungsinya sama dengan tab. Jadi ini untuk menampilkan kalimat ini.
browse bawahnya untuk menampilkan garis-garis putus ini. Selanjutnya yang bawah untuk menampilkan ini nanti digunakan untuk menampilkan tabelnya ya. Selanjutnya ini untuk menampilkan data. For int a sama dengan 0, a kurang dari n, a plus plus. Sistem out print ln, nama mahasiswa. Jadi ini nanti untuk menampilkan tabelnya juga. Ini nama mahasiswa A to uppercase digunakan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Jadi nanti pada saat kita memasukkan nama mahasiswa di sini, maka kita pada saat memasukkan nama mahasiswa di sini menggunakan huruf kecil. Maka nanti di sini huruf kecil tersebut akan diubah menjadi huruf besar atau huruf kapital. Ini untuk menampilkan nilai UTS yang kita inputkan nanti. Ini untuk menampilkan nilai UAS, ini untuk menampilkan nilai project, ini untuk menampilkan nilai total, ini untuk menampilkan rata-rata, ini untuk menampilkan predikat dan status atau keterangan. Ini untuk menampilkan garis-garis putus untuk membatas. Nah, di sini memasukkan penutup ya. Ini adalah yang digunakan untuk mengulang nanti. Sistem out print digunakan untuk menampilkan ini apakah Anda ingin mengulang Y atau N. Dan ini variabel ulang diikuti dengan perintah input next. Ulang ini adalah string yang telah kita deklarasikan di atas tadi. Di sini kita panggil lagi di bawah sini untuk perulangannya. Dan while ulang equals ignore case, ini untuk mengulang data-data yang telah kita inputkan tadi, yang saya maksudkan while tadi ini while do while-nya di bawah ini. Selesai. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan programnya. Kita run file dengan cara klik kanan, klik run file, atau bisa juga langsung ke tombol hijau yang ada di sini, atau bisa juga ke klik Shift plus F6 pada keyboard. Kita klik, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan nama operator, selanjutnya NIM. Kita masukkan jumlah data, terserah kalian sesuai kebutuhan ya. Di sini saya masukkan 2 nama, nilai UAS, nilai project. Kita masukkan lagi nilai UTS, nilai UAS, nilai project. Nah, di sini akan muncul nilai operator sesuai dengan yang kita inputkan di sini tadi. Selanjutnya nama Vira di sini berubah menjadi kapital karena tadi kita menggunakan perintah to uppercase yang digunakan untuk mengubah huruf kecil pada inputan sini menjadi huruf besar atau kapital di sini. Selanjutnya nilai UTS, UAS, dan project pada masing-masing nama. Total dari ketiga nilai ini rata-rata
dari hasil total dibagi 3 ini, dan nilai akhir atau predikatnya otomatis di sini A karena nilainya lebih dari 90, dan di sini otomatis D alias tidak lulus karena nilainya di bawah 70. Sini kita diminta untuk mengulang atau tidak, kita ulang. Masukkan lagi data satu saja. Nilai UTS. Nah, di sini otomatis predikatnya menjadi C karena di bawah 80 nilainya dan di atas 60. Jadi predikatnya C, keterangannya lulus. Kita diminta untuk memilih lagi ingin mengulang atau tidak. Jika kalian ingin mengulang, maka klik Y, dan ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai kalian mengakhiri programnya. Nah, untuk mengakhiri programnya kalian ketik N. Nah, selesai. Sekian sedikit penjelasan dari hasil program yang telah saya buat. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.